Pemirsa, kecelakaan bus sekali lagi merenggut nyawa. Terakhir terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat, di mana korban meninggal mencapai 11 orang. Peristiwa ini menerbitkan luka kepada keluarga korban, para orang tua dari pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang melakukan study tour atau karya wisata di Subang. Polisi menegaskan kecelakaan itu dipicu rem bus yang tidak berfungsi alias blong. Kecelakaan bus di Ciater, Subang membenarkan fakta bahwa kecelakaan di jalan raya dengan berbagai sebab merupakan mesin pembunuh. Korlantas Polri mencatat sepanjang tahun 2023 ada 152.000 kasus kecelakaan di negeri kita dengan korban meninggal lebih dari 27.000 orang. Itu artinya setiap hari ada 76 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Untuk membahasnya kami mengundang Ketua KNKT Suryanto Cahyono yang akan bergabung nanti. Kemudian ada Ketua Angkutan Penumpang atau Ketua DPP Organda Pak Kurnia Lesani Adnan. Pak Sani, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Siap. Ya. Dan kita akan membahas lebih lanjut nanti. Sebelum kita mulai dialog, kita lihat informasi berikut ini. Bahkan karena adanya kegagalan fungsi rem. Bus Putra Fajar sudah tidak berbentuk lagi. Bus ini seharusnya mengantar pulang rombongan pelajar SMK Lingga Kencana ke Depok. Tapi bus terguling di Jalan Raya Kampung Palasari, Ciater, Kabupaten Subang 11 Mei lalu. Kecelakaan ini lagi-lagi merenggut nyawa. Ada yang di dalam nanti, yang ke dalam duluan yang sudah maju. 11 orang, termasuk 9 pelajar SMK Lingga Kencana meninggal dunia. Yang pertama adalah terdapat air dan oli dalam ruang udara kompresor yang seharusnya hanya berisi udara saja. Kemudian oli ini sudah berwarna keruh menandakan tidak diganti dalam kurun waktu yang lama dan kandungan air sudah cukup tinggi di atas 4%, melebihi batas ambang maksimal kandungan air dalam minyak rem. Kemudian celah kanvas rem ini juga cukup kecil, di mana standar adalah 0,45 mm, sementara faktanya adalah 0,3 mm. Dan terakhir terjadi kebocoran baik di dalam valve, relay valve sendiri maupun sambungan antara relay valve dan booster yang mengakibatkan kekurangan tekanan air. Ini rekan-rekan sekalian, ya, fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan berikut dengan hasil pemeriksaan yang juga kita lakukan secara distanced dan cepat. Dari hasil ini semua rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Putra Fajar disebabkan karena adanya kegagalan fungsi rem. Jalan raya selama ini menjadi monster pembunuh yang mematikan. Polri mencatat selama tahun 2023, total kecelakaan lalu lintas di negeri kita menembus 152.000 kasus. Total korban tewas mencapai 27 ribuan orang. Itu berarti setiap hari ada 76 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Ini lebih tinggi dari daya rusak narkotika dan psikotropika yang sehari menelan 50 korban tewas. Sadir, sopir bus dalam kecelakaan bus di Ciater, Subang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, apakah itu cukup? Apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang? Kita mulai dialog, kita juga masih menunggu Ketua KNKT Pak Suryanto Cahyono. Di studio sudah hadir Ketua DPP Organda Pak Kurnia Lesani Adnan. Pak Sani, Anda pemilik PO Bus juga. Apa amatan Anda terhadap kejadian ini? Ini bukan kejadian yang pertama dan bahkan seringkali terjadi dan selalu berujung dengan hilangnya nyawa seseorang. Ya, jadi kalau kita melihat dari beberapa kejadian bus pariwisata, dari sejumlah kejadian kecelakaan bus pariwisata yang terjadi, itu 85% terjadi oleh
perusahaan bus yang tidak comply dengan regulasi. Oke, apa aja tuh tidak komplainnya? Kirnya tidak pernah, Kir sudah pasti. STNK-nya mungkin nggak jelas, atau pemiliknya, izin operasinya atau KPS trayeknya tidak ada. Nah, dari kendaraan-kendaraan yang seperti ini yang disewa oleh masyarakat, yang disayangkan melalui daerah yang cukup curam. Oke, terkait komplain tadi sebelum kita lanjutkan. Terkait KIR itu kan tanggung jawab dari pemilik bis atau PO begitu ya. Supir kan dalam hal ini tidak bisa menolak kalau misalnya KIR-nya ternyata belum diperpanjang. Apalagi kalau kita bicara sopir pocokan atau sopir yang bukan karyawan tetap. Apa yang harus dilakukan oleh sopir kalau sudah begitu? Mohon izin sebelum lanjut, kita sepakati dulu nih Mbak. Kita jangan ngomong supir tapi pengemudi. Oke. Biar saudara-saudara kita ini harkat martabat profesinya pengemudi lebih. bis. Bus. Jadi gini, betul yang disampaikan tadi. KIR ini adalah tanggung jawab, kewajiban, dan tanggung jawab pemilik kendaraan atau manajemen. Nah, sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009, sudah diatur dan diperintahkan di undang-undang itu angkutan berbayar atau angkutan umum itu harus berbadan hukum. Ya. Plat nomor kuning, melakukan uji KIR di atas jumlah seat sekian itu ada minimalnya, itu harus melakukan uji KIR berkala per 6 bulan. Juga ada izin operasinya, itulah yang dikeluarkan kalau pariwisata, AKAP, AJAP itu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ya. Nah, jadi ini kalau melihat kejadian yang terjadi di Ciater ini menurut hemat kami sebagai sesama pelaku operator transportasi, ini mutlak ada unsur abainya si pemilik. Saya tidak bisa katakan yang Putra Fajar ini pengusaha atau perusahaan karena ataupun terlepas dari itu bis keberapa atau tangan berapa ya? Tangan berapa. Karena kalau apalagi menilik ke sana, kami sampai hari ini ngetris Putra Fajar ini perusahaannya ada di mana, siapa pemiliknya belum bisa terdeteksi. Kalau pemilik sebelumnya Jaya Guna HG? Itu jelas ada di Wonogiri. Organda? Anggota Organda, tercatat sebagai anggota Organda DPC Wonogiri. Dan izinnya AKDP, antar kota dalam provinsi, trayek Pracimantoro Solo. Nah, dengan umur kendaraan yang kalau dia kan beli itu di 2002 akhir ya, di 2002, 2003 artinya kan umurnya sudah di 15-16 tahun. Itu masih memungkinkan, karena gini, pemerintah, Kementerian Perhubungan sudah mengatur batasan umur kendaraan. Angkutan AKAP, bus AKAP, antar kota atau provinsi, itu umur maksimalnya 25 tahun. Setelah 25 tahun tidak dikeluarkan lagi izin. Bus pariwisata atau tidak dalam trayek itu umurnya 15 tahun. Bus kendaraan AJAP itu umurnya 10 tahun. Nah, untuk antar kota dalam provinsi itu izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, provinsi, kota atau kabupaten. Nah, ini mengacu ke AKAP, umur maksimalnya 25 tahun. Artinya kendaraan ini untuk izin AKDP itu masih boleh. Namun dibeli oleh orang yang melakukan praktek pelayanan tidak dalam trayek atau pariwisata. Ya itulah jadi Putra Fajar. Pak Sani, Anda banyak malang melintang di usaha di bisnis PO bus ya, di Jawa, di Sumatera. Anda kenal dengan pemilik pertama bus ini? Pemilik pertama bus ini perusahaan kami, PT San Putra Sejahtera. Tangan pertama? Tangan pertama. Dan ketika Anda beli memang itu untuk AKAP baru, ya? Jadi 2006 kami beli untuk angkutan karyawan di Chevron. Sampai 2009, 2010 bus ini kami operate untuk antar kota, antar provinsi. Dan tidak pernah dimodifikasi? Dari Riau sampai ke Jawa Timur dengan bentuk sesuai serut yang dikeluarkan pertama. Karena bus itu pada saat dia bikin bodi, karoseri mengeluarkan serut. Sertifikat uji tipe. Termasuk ketika dia dibikin high deck? Ya, jadi kalau kendaraan yang dibikin bodi baru, itu ada spek di situ, Mbak. Jadi, dan high deck itu ada beberapa tipe sasis yang boleh dan tidak. Karena rancang bangun itu mengacu ke GVW.
GVW kendaraan, daya angkut ya. Jadi kalau bus yang laka ini kalau tidak salah saya GVW-nya hanya 14,3 ton. Oke, baik. Tentu kita masih menunggu seperti apa hasil dari KNKT. Nanti kita akan bicara lebih jauh dengan Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT. Tapi kita break terlebih dahulu. Pak Sani, kami kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.